Terbilang World Superbike okupansi hotel di Sekotong Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat belum meningkat signifikan. Hal ini diduga akibat rendahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan jasa perhotelan di Lombok Barat. Sebagai kawasan penyangga KEK Mandalika, okupansi sejumlah hotel di Sekotong Lombok Barat belum meningkat signifikan jelang perhelatan World Superbike. Para pelaku wisata wilayah Sekotong yang menjadi kawasan yang paling dekat dengan KEK Mandalika dan sirkuit Mandalika hingga saat ini okupansi hotel masih belum ada peningkatan. Disinyalir akibat lemahnya koordinasi dari pemerintah provinsi dan daerah dengan semua penyedia jasa perhotelan di semua wilayah penyangga kawasan KEK Mandalika. Salah satu pelaku jasa perhotelan di kawasan Sekotong Lombok Barat, Haji Abu Bakar, menegaskan pihaknya sampai dengan saat ini belum mendapatkan dampak yang signifikan karena tidak ada paket wisata yang berintegrasi dari satu wisata ke wisata lainnya di Pulau Lombok. Kendati demikian, pihaknya juga menekankan persiapan dan servis yang prima sehingga tidak gagap dalam menghadapi event pertama dan terbesar di Lombok. Ini masalah packaging ya, ini yang segera melakukan konsolidasi agar potensi pengembangan potensi event ini bisa ada benefit untuk masyarakat. Semakin banyak orang berdatangan, kalau kita tidak segera membuat regulasi yang mengatur, ini kan kewalahan kita bro. Ya, ini tamu 1.000 aja kita pusing, apalagi ini 30.000 kan gitu. Selain soal okupansi hotel, hotel terapung juga menjadi persoalan yang serius karena banyak wisatawan datang menggunakan kapal terapung. Para pelaku hotel menaruh harapan besar jika event World Superbike akan mendongkrak okupansi hotel yang ada di Lombok karena ada 25.000 orang yang datang menonton. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid kuno masih berdiri kokoh di Dusun Sedau Timur, Desa Pemepak, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah. Konon masjid ini dibangun pada tahun 1928 dan menjadi simbol masuknya ajaran Islam Wetu Telu. Sebuah masjid kuno beratap alang-alang yang bertopang 4 tiang penyangga berlokasi di Desa Pemepak adalah masjid yang masih berdiri tegak dan masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat. Konon masjid kuno ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang masih berhubungan erat dengan masjid kuno yang berada di Bayan Belik pada masa Wetu Telu. Masjid kuno ini dibangun pada tahun 1928 Masehi oleh salah seorang warga yang berasal dari Desa Lingsar bernama Ghazali yang sekaligus sebagai penyebar ajaran Islam Wetu Telu pada masa itu. Masjid ini dibangun tahun 28 termasuk Masehi ya, 28 Masehi. Dan pembangunan ini dibangun oleh tukangnya bernama Haji Ghazali. Sekaligus Haji Ghazali niki membawa ajaran atau waktu telu, ajaran waktu telu. Nah, Haji Ghazali niki sambil membangun masjid sama masyarakat, sambil mengajarkan ajaran waktu telu, belum ada waktu 5 niki kan. Keberadaan masjid kuno di Dusun Sedau, Desa Pemepak hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari tertentu seperti perayaan Maulid Nabi, ritual malaman yang dilakukan pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, serta melakukan syukuran setelah sholat Idul Fitri. Selain itu ada beberapa ritual adat yang masih dilestarikan oleh warga setempat, yakni ritual adat Besentulak. Ritual ini biasa dilakukan oleh warga pada bulan tertentu dengan perhitungan bulan atas yang masih dipercayai dengan tujuan menolak bala. Ritual Besentulak biasa dilakukan pada saat keadaan desa rawan bencana, serta banyaknya terjadi kejahatan dan penyakit yang menjangkit di tengah masyarakat. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pantolo lendong merupakan khas Toraja. Makanan ini berasal dari belut yang dicampur rempah-rempah. Saking istimewanya, pantolo lendong menjadi makanan wajib adat masyarakat Toraja. Tamale mau lendong, misa, 2, tolong! Kali ini saya bersama anak-anak dari Lembang Salu Alo, Kecamatan Sangala Utara, sedang mencari belut di Gusian. Gusian merupakan sebuah kolam kecil yang dibuat di tengah sawah.
Fungsinya sebagai kolam ikan dan penampungan air untuk mengairi sawah. Mereka pada dapat, aku enggak ya? Ya, ini salah satu aktivitas masyarakat Tanah Toraja, yaitu malendong atau mencari belut. Ini belutnya banyak banget. Lendong atau belut yang telah didapat akan disimpan di kampilong atau wadah kayu seperti ini. Selesai menangkap lendong dengan anak-anak, saya pun membawa lendong untuk dimasak bersama Nek Figel dan Mama Anggi. Lendong ditusukkan ke kayu panjang. Satu kayu berisi 5 hingga 6 ekor lendong. Yeay, 1 orang 2 dan kita sudah siap untuk dibakar. Tidak perlu waktu lama untuk membakar lendong atau belut. Cukup sampai saat warna lendong sudah berubah menjadi hitam dan masih setengah matang. Selanjutnya bersihkan isi perut lendong yang telah dibakar tadi. Ternyata mulutnya itu moncong dari lendongnya ini justru dibuang ya Maya? Dibuang, Dibuang, iya, dipotong. dipotong dengan perutnya dikasih keluar begini. Setelah isi perut sudah dibersihkan, potong lendong menjadi 2 hingga 3 bagian. Lalu bersihkan abu sisa pembakaran yang masih menempel. Lendong pun siap dimasak. Ini tadi daun bawangnya sama airnya kalau misalnya sudah mendidih dimasukkan pamerasan. Pamerasan ini salah satu yang paling dicari-cari. Ini kalau misalkan di Jawa ini namanya kluwek. Tapi kalau misalnya di sini namanya pemerasan. Ini yang akan membuat masakan itu berwarna hitam ya Maya? Kita masukkan lendongnya. Aduh, asapnya bikin nangis. Pedes mata. Campurkan garam dan cabai khas Tanah Toraja, yakni Lombok Katokon. Jika belut sudah hampir matang, masukkan kulit ipangi. Kulit ipangi adalah buah dari pamerasan. Mana semua? Lendong yang sudah matang ditempatkan di pasaran kayu atau wadah kayu. Apa Mas? Gini tuh rasanya, mirip ikan. Dagingnya mirip ikan lele. Terus untuk bumbunya enak, manis. Ada manisnya ya Maya? Menariknya ada manisnya justru. Manis, pedas, enak. Pontolo lendong biasa disajikan sebagai makanan sehari-hari atau dalam acara adat. Rasanya yang gurih, pedas, dan sedikit manis membuat kuliner yang satu ini banyak digemari oleh segala usia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.